Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. Buat teman-teman yang belum nonton Q&A versi 1 untuk kerja di China ataupun kayak work in China lifestyle dan lain sebagainya, silahkan nonton dulu di video sebelumnya. Dan kita akan lanjutin jawabin pertanyaan teman-teman mengenai work in China atau bekerja di China. Untuk pertanyaan pertama, tanpa berlama-lama, yaitu berapa kisaran gaji pekerja asing di China. Nah, ini tuh paling sering aku dapetin pertanyaannya, selain daripada gimana sih caranya gitu. Karena kan takutnya itu kalian diimingi gaji yang gede, tapi ternyata sebenarnya nggak segede itu ketika kalian sign kontraknya. Nah, kalau kisaran gaji ini sebenarnya tergantung bidang dan juga kota. Yang pertama itu paling sering kalian temui yaitu guru bahasa Inggris. Ini tuh sekitar 10.000 sampai 20.000 RMB. Itu sekitaran 40 sampai 45 juta lah ya. Kemudian profesional IT atau teknik ini tuh sekitar 20.000 menuju atas, which is mulai dari 42 sampai 45 juta ke atas. Kemudian adalah kayak aku nih misalnya. Nah, itu kisaran mulai dari 6.000 RMB atau 12 jutaan menuju ke atas. Nah, sebenarnya kisaran gaji ini tergantung lagi yang sudah tadi aku bilang, lokasi dan juga status dari kerjaan. Kalau misalnya kerjaan kamu itu sulit untuk digantikan oleh orang lain, biasanya company akan kasih kamu banyak benefits dan juga gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kamu ini itu gampang di replace oleh orang lain ataupun siapa aja bisa melakukan work kamu, maka kamu akan dapat gaji yang ya UMR aja gitu, UMR Shanghai atau UMR Beijing. Jadi kamu harus make sure buat tingkatin skills kamu dan pada saat yang bersamaan terus berusaha untuk mendapatkan gaji yang oke, tapi juga you have to know work life balance lah ya guys. Jangan sampai sakit-sakitan, karena aku lihat banyak banget sekarang Gen Z yang bekerjanya itu kayak mau setengah mati, atau misalnya bekerjanya itu kayak tidak melihat waktu. Itu aku kurang setuju, but yeah, that's people's life. Carilah gaji yang memang kamu tahu value kamu tuh di mana. Bukan berarti kamu misalnya pengen gaji 20 juta, tapi ternyata company cuma kasih kamu 12 juta. Kamu reconsider lagi, kira-kira company ini bisa bawa kamu ke jenjang yang lebih tinggi nggak? Kalau misalnya bisa, ya silahkan dicoba dulu. I always tell myself to give a company 3 months, 3 bulan kesempatan. Kalau misalnya company ini bisa bikin aku suka, ya aku lanjut. Kalau misalnya enggak, ya aku memilih untuk mengundurkan diri. Aku tuh orangnya nggak enakan dan aku susah banget untuk keluar dari satu company. Aku kayaknya tipikal yang kutu loncat. I always find new staff or experience or climb higher. That's why banyak banget yang bilang aku kutu loncat, but that's alright. Yang penting aku tahu apa yang sedang aku kerjakan dan apa yang memang ada di pikiran aku. Oke guys, kayaknya kita sudah lari dari topik. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, adalah bagaimana jam kerja di China. Kalau teman-teman belum tahu, di China ada istilah Zhou Liu, which is jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam 1 minggu. Meskipun banyak banget sudah dikritik oleh warga negara China untuk stop aksi ini dan kasih mereka shuangshu atau double holiday, double weekend, yaitu Sabtu Minggu tidak bekerja. Tapi China ini sekarang banyak menerapkan tan shuangshu. Tan shuangshu itu artinya di minggu ini kalian cuma libur sehari, minggu depan kalian libur 2 hari, minggu depannya lagi kalian libur sehari. That's why 1 bulan yang harusnya kalian libur 8 kali itu jadi 6 kali. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku jam kerjanya sekarang dari jam 8 sampai jam 5, dan aku suka time ini gitu, karena setelah jam 5 aku punya a very large space untuk diriku sendiri, belajar, untuk bikin YouTube, untuk shoot video seperti ini, ya kayak gitu guys. Jadi make sure lagi kamu harus tahu value atau budaya dari perusahaan kamu, dan kamu harus lihat kamu suka nggak. Kalau misalnya kamu ternyata harus kerjanya itu kayak subuh jam 1 sampai jam 6 pagi, kan itu sudah merusak your own healthy kan. Jadi dipikir-pikir kembali. Berikutnya adalah apakah kalian perlu bisa bahasa Mandarin untuk bekerja di China. I always say that kita setidaknya harus bisa sedikit bahasa Mandarin sebelum kita ke China. At least lah ya, please just talk toa sao chen, how much, atau misalnya apa pun harus dipelajari sedikit menurut aku, karena kalian tahu akan sangat sulit untuk beradaptasi hidup di China tanpa bisa bahasa Mandarin. That's why semangat untuk belajar bahasa Mandarin. Dan anyway, kalau misalnya kalian bisa bahasa Mandarin, kalian akan lebih punya kesempatan dan peluang yang lebih besar dilirik oleh company. Itu aku rasain sendiri. Ketika aku memperkenalkan diri dengan Mandarin, Inggris, dan juga bahasa Indonesia, mereka akan sangat tersanjung gitu. Bukan tersanjung yang kayak wow gitu, enggak, tapi kayak oh ya, she have a language skills yang kayak ini tuh bisa lah kalau misalnya kita mau pakai these people untuk ke market Indonesia. Bisa perlu bahasa Mandarin, tidak wajib, tapi at least you have
a little bit lah ya. Berikutnya adalah bagaimana budaya kerja di China. Nah, budaya kerja ini punya karakteristik yang menurut aku cukup unik. Yang pertama itu hierarki yang sangat kuat. Struktur perusahaan itu biasanya itu apa ya? Kalau di Asian type of working life itu kayak kita harus menghormati atasan, tapi bukan gila hormat. Dan dia itu mengikuti chain of command. Ini adalah garis otoritas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak terputus yang menghubungkan setiap anggota organisasi dari posisi terendah hingga tertinggi. Yang kedua itu hubungan atau koneksi. Kalian harus punya connection yang baik dengan orang. Jangan bikin orang tersakit hati dengan kata-kata kalian. That's why kalau kerja di China silahkan just shut your mouth, kecuali kalian mau berpendapat tentang ide, tapi kalian menyampaikan ide, ingat tidak untuk mensindir orang lain atau istilahnya kayak aku tidak suka dengan idemu, tapi lebih baik kalian kayak aku tidak setuju karena apa dan aku merasa lebih baik seperti apa. Dan ingat, jangan selalu bilang yes to everything, karena kalau kalian bilang yes to everything kalian akan jadi people pleaser. Jam kerja yang cukup panjang seperti yang tadi aku bilang, ciu-ciu-liu. That's why kalian harus cari company itu hati-hati dan tanyain jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa secara jelas dan harus tertulis di kontrak. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang tidak langsung dan fokus pada hasil kelompok. And also pertanyaan terakhir adalah bagaimana dengan gaji dan manfaat bagi ekspatriat kayak kita, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja di China. So, untuk gaji dan manfaat bagi ekspatriat ini, yang pertama itu gaji apa pastinya, gaji bulanan. Bervariasi tergantung kota, jurusan, industri, dan juga pengalaman. Biasanya ekspatriat di posisi spesialis itu dapat gaji yang lebih tinggi daripada rekan lokalnya. Kemudian yang kedua adalah perumahan. Nah, perumahan ini ada yang dikasih butie, dikasih bantuan dari company, ada juga yang kalian harus cari sendiri. Make sure kalian tanya. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan. Ini wajib banget ya, karena ya kayak BPJS-nya kita lah kalau di luar negeri. Kalau ada apa-apa bisa pakai paket asuransi kesehatan yang disediakan oleh company. Biasanya ada sedikit dipotong dari gaji kita. Jadi kayak 10% dari kita, 90% dari company, atau 80% dari company, 20% di kita. Kemudian penerbangan pulang pergi, tapi ini aku nggak dapet guys. Ini tuh jarang banget company yang mau kasih tiket penerbangan pulang pergi ya. Kalau misalnya komunikasi, mungkin aku akan sering pulang ke Indonesia guys. Dan yang paling terakhir adalah bonus tahunan ini. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang 1 tahun cuma sekali. Jadi kalian boleh tanya. Dan biasanya bonus tahunan yang paling sering itu adalah namanya 13 month salary atau 13薪. Ada juga yang 16薪atau 16 month salary. Jadi ini itu kalian harus tanya lagi, tapi yang umum itu 13 month salary. Oke guys, segitu dulu untuk pertanyaan di video hari ini. Aku masih ada banyak pertanyaan seputar kerja di China karena kalian itu sangat-sangat tertarik dengan work in China. Well, aku dulu juga sangat tertarik dan aku sangat sangat wish for this kind of life, the life that I have choose. Dan disinilah aku sekarang. Semoga teman-teman yang pengen ke China untuk belajar, untuk kerja, dimudahkan jalannya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you on the next video. Bye bye.